Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Akmal, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi STKIP Pangeran Dharma Kusuma. Di sini saya dari kelompok Kucing Oren beserta rekan saya Muhammad Rafiq Fauzan dan juga Rehan Syah Pratama. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai materi cara membuat soal menggunakan Google Formulir atau Google Form yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer yaitu Bapak Poi Saifullah Zevender MPD. Di zaman sekarang ini kita telah masuk ke era digital di mana transformasi dari zaman tradisional yang dimana kita melakukan apapun harus dengan cara yang manual. Tetapi di zaman digital seperti sekarang, kita bisa melakukannya dengan cara yang lebih mudah dan juga cepat dengan cara menggunakan teknologi. Seperti contoh, ketika dahulu kita harus belanja, harus pergi dulu ke pasar. Tetapi di zaman sekarang, kita bisa melakukannya dengan cara hanya saja diam di rumah, memesan online. Dan kita bisa menunggu barang kita datang lalu kita bayar. Tidak seperti zaman dulu. Oleh karena itu, banyak sekali sekarang bermunculan inovasi-inovasi teknologi yang mempermudah kita dalam menjalani hidup ini. Begitupun belajar. Ketika dulu kita belajar harus pergi berangkat pagi-pagi ke sekolah untuk mendapatkan ilmu dan untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang siswa atau seorang mahasiswa. Tetapi di zaman sekarang ini, di era digital ini, kita bisa melakukannya di rumah, apalagi sejak tahun 2020 sampai saat ini yang dimana kita mendapatkan musibah yaitu dengan adanya virus corona. Jadi kita bisa melakukannya dengan cara daring. Dan juga ketika guru memberikan tugas, kita bisa mengerjakannya di rumah. Tidak usah pergi ke sekolah atau kita menjemput tugas atau mengisi di ruang kelas, tetapi kita bisa menggunakannya atau melakukannya di rumah. Dan salah satu contohnya dengan cara menggunakan Google Formulir ini. Mengenal Google Form. Google Form adalah layanan Google yang memudahkan penggunaan melakukan survei, kuesioner, formulir tanya jawab atau semacamnya dengan basis online dan digital. Apalagi dalam era pembelajaran daring, penggunaan Google Form semakin meningkat. Layanan dari Google ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti membuat formulir, pemungutan suara, kuesioner, hingga membuat soal. Pembuatan soal menjadi salah satu figur Google Form yang sering digunakan para akademisi, baik oleh guru, dosen, profesor, mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya. Buat soal di Google Form. Yang pertama, buka docs_google_com/forms. Yang kedua, di halaman Google Form pada bagian membuat kuis baru, pilih kosong. Yang ketiga, pada bagian kanan atas, klik setelan kuis, jadikan ini sebagai kuis dan simpan. 4. Beri nama kuis. 5. Tambahkan deskripsi dan header. 6. Klik sesuaikan tema untuk mengubah warna belakang atau gaya font. Alamat email. Ketika mengumpulkan Google Forms, identitas responden dapat terlihat sehingga pembuat soal dapat memberikan penilaian sekaligus merekap data yang masuk. Untuk mengidentifikasi setiap responden yang telah mengerjakan soal dan mengirim, Anda dapat mengumpulkan alamat email dan meminta nama individu dengan klik setelan kumpulkan alamat email. Oke, teman-teman, selanjutnya itu kita membuat bagian yang kedua di mana isinya itu mengenai identitas sebelum mengerjakan soal. Langkah pertama kita mengklik tambahkan bagian, lalu kita mengisi dengan judul. Di sini saya mengambil contoh judulnya yaitu login dan memberikan deskripsi. Contoh deskripsinya itu isi sesuai dengan identitas Anda dan token yang telah diberikan oleh panitia. Selanjutnya kita menambahkan pertanyaan, di mana pertanyaan tentang nama dan jawabannya itu jawaban singkat menggunakan jawaban yang singkat. Dan saya
kita mengklik wajib diisi. Yang kedua yaitu membuat NIM, sama dengan nama, NIM dengan jawaban singkat dan wajib diisi. Lalu yang ketiga kita membuat pertanyaan mengenai semester, di mana ini menggunakan opsi pilihan ganda. Contohnya semester 1, 4, 3, 2 dan lain sebagainya. Dan di sini pun kita mengklik wajib diisi. Dan yang terakhir itu token, di mana token ini menggunakan validasi jawaban ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi tokennya itu menggunakan ekspresi reguler. Jadi campur antara huruf dan angka. Nah, di sini saya memasukkan polanya, pola tokennya. Selanjutnya saya mengklik wajib diisi, karena jika tokennya salah maka tidak bisa diisi. Oke, selanjutnya itu kita membuat bagian ketiga, di mana isi bagian ketiga ini langsung kepada soal intinya. Pertama kita sama seperti yang tadi, kita mengklik tambahkan bagian dan kita memberikan nama di bagian tersebut. Contohnya kita memberikan nama soal aplikasi komputer semester genap atau semester ganjil. Lalu menambahkan deskripsi, contohnya isilah dengan kejujuran, karena kejujuran adalah kunci kesuksesan. Itu contoh deskripsi. Setelah itu kita menambahkan pertanyaan, di mana kita menggunakan format pilihan ganda ya, 3 ABC pilihan ganda sesuai dengan keinginan guru atau dosen yang membuat soal tersebut. Nah, lalu setelah saya membuat pertanyaan, contoh pertanyaan di sini yaitu apakah fungsi CTRL Z? Saya memberikan opsi 3. Pertama, fungsinya yaitu untuk mengcopy atau menggandakan. Yang kedua untuk kembali, dan yang ketiga yaitu untuk memilih huruf. Nah, agar pertanyaan tersebut langsung bisa dikoreksi atau secara otomatis bisa terlihat kunci jawabannya, kita mengklik kunci jawaban yang di bawah ada tambahkan kunci jawaban, lalu kita mengisi atau mengklik jawaban yang benar. Contoh semisal jawabannya yaitu untuk kembali. Nah, setelah itu kita memberikan poin. Jika 10 soal agar menjadi 100, maka kita memberikan 10 poin per satu pertanyaan. Nah, di bawahnya tersebut kita memberikan wajib diisi. Nah, seperti itu. Begitupun seterusnya dan sampai 10 soal tersebut. Kita langsung memberikan opsi kunci jawabannya agar terkoreksi secara otomatis dan langsung terkumpulkan di Google Form tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, di sini saya memberikan contoh link dari soal yang tadi setelah saya buat, yaitu soal aplikasi komputer yang telah dipresentasikan tadi. Teman-teman semua, itulah presentasi dan penjelasan mengenai cara membuat soal menggunakan Google Formulir atau Google Form. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.